Assalamualaikum Pak Wawan. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kelihatannya sedang sibuk sekali ya Pak hari ini. Waalaikumsalam Bu Yuni. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Walaupun ini bulan puasa tapi kita harus tetap semangat karena ini menjadi bagian dari pekerjaan kita yang harus kita selesaikan dengan alasan apapun. Walaupun kita puasa tentunya kita harus tetap semangat. Alhamdulillah. Pak Wawan, boleh minta waktunya sebentar Pak? Oh, boleh sekali Bu, ada apa? Saya ingin berbincang sebentar Pak. Saya mengikuti program Guru Penggerak ini. Alhamdulillah sekarang sudah sampai pada modul 3. Nah, di sini di modul 3 ini saya mempelajari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan tersebut. Nah, saya hari ini ingin mewawancarai Pak Wawan, ingin belajar lebih banyak dari Pak Wawan selaku kepala sekolah. Apakah Pak Wawan berkenan untuk saya wawancarai Pak? Oh begitu ya, pasti boleh, silahkan, tidak apa-apa Mbak. Sekalian kita sharing, barangkali saya juga mendapatkan manfaat dari obrolan ini karena saya yakin di dalam program Guru Penggerak banyak sekali hal yang memang harus di share bersama-sama agar kita semua bisa memahami itu secara bersama-sama juga. Iya Pak, terima kasih sekali. Nah, langsung saja ya Pak Wawan. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentu saja banyak sekali permasalahan yang dihadapi ya Pak. Dari permasalahan tersebut, adakah permasalahan yang menumbuhkan dilema dalam penyelesaiannya Pak? Jika ada, boleh tidak Pak Wawan menceritakan kepada saya dan bagaimana cara Pak Wawan menyelesaikan permasalahan tersebut? Wah, jika permasalahan hampir tiap hari Bu. Namun memang kadang ada beberapa permasalahan yang membuat saya sebagai pemimpin menjadi dilema atau bimbang dalam menentukan keputusan. Ada beberapa permasalahan menarik yang membuat kebimbangan atau dilema dalam setiap pengambilan keputusannya. Menarik sekali sepertinya ya Pak. Bolehkah ceritakan kepada saya bagaimana itu Pak? Bisa Mbak, ini ada kasus yang cukup menarik. Mungkin ini juga terjadi tidak hanya di tempat kami, mungkin di tempat yang lain juga bisa juga terjadi permasalahan ini. Seperti yang ketahui, akhir-akhir ini penggunaan anggaran yang bersumber dari dana BOS kan sudah diatur penggunaannya ya sedemikian rupa, sehingga penggunaannya di lapangan juga harus mengatur aturan yang berlaku. Padahal pada kasus ini ya, saya mempunyai tenaga pendidikan dan pendidiknya itu terbatas. Istilahnya guru-guru yang ada di sekolahan saya itu terbatas. Nah, kebetulan di sekolahan saya itu terdapat 11 rombongan belajar. Namun ketersediaan gurunya itu hanya 10. Jadi kan ada satu kelas yang masih kosong. Nah, ini juga menjadi permasalahan sendiri ya. Bagi kami, di satu sisi sekolahan kami tidak diperbolehkan untuk mengangkat tenaga honorer ataupun wiyata bakti karena di dalam DPA BOS tidak boleh dianggarkan. Di satu sisi sekolahan kami butuh guru sebagai pendamping anak-anak dalam belajar. Nah, ini menjadi dilema yang luar biasa bagi kami. Gitu ya Pak. Nah, dari permasalahan tersebut apa keputusan yang Bapak ambil? Ya, apapun yang terjadi, saya harus mengadakan guru kelas tersebut bagaimanapun caranya, dengan cara apapun, tapi tentunya tidak melanggar hukum. Nah, langkah yang saya ambil pada saat itu, kebetulan ini terjadi di awal tahun pelajaran yang lalu ya Bu. Yang saya ambil, saya berkoordinasi dengan komite dan wali murid untuk pemenuhan guru kelas ini. Saya ceritakan semua permasalahan yang ada, bahwa memang dana BOS tidak bisa digunakan untuk membiayai perekrutan guru lagi, sehingga saya
saya berkoordinasi dengan komite tersebut sehingga didapatkan solusi. Solusinya begini, ya. Kami dari sekolahan tetap mengangkat, istilahnya ya, mengangkat guru tersebut sebagai tenaga lepas, bukan kontrak ya, tenaga lepas. Namun pembiayaannya itu tidak bersumber dari dana BOS, tapi pembiayaannya itu ditopang oleh komite. Jadi yang memberi intensif kepada guru tersebut adalah komite, dan ini saya rasa tidak melanggar hukum karena kita tidak bertentangan dengan aturan BOS atau tidak melanggar DPA BOS yang dibuat di awal tahun, tapi juga kelas terpenuhi, begitu Bu. Keputusan yang diambil Pak Wawan ini sangat solutif ya Pak. Nah, kemudian peran serta masyarakat juga bagus sekali, sangat berperan untuk permasalahan ini. Ya, selama kita komunikasi dengan baik kepada warga masyarakat, kepada komite sebagai mitra dari sekolah, saya rasa semua permasalahan akan bisa teratasi. Seperti ini kan akhirnya komite kemarin itu kan mengadakan sumbangan sukarela untuk memang memenuhi kebutuhan guru yang ada di sekolahan tersebut. Oh iya Pak, sangat bagus sekali nih Pak. Nah, di dalam modul yang saya pelajari ini ada 2 jenis dilema, yaitu ada dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, serta yang kedua yaitu bujukan moral yang merupakan kebenaran melawan kesalahan. Nah, menurut Bapak, dari permasalahan yang sering muncul di sekolah, bisakah diidentifikasi mana yang merupakan dilema etika, mana yang merupakan bujukan moral, Pak? Sebetulnya setiap permasalahan itu bisa diklarifikasi, Mbak, dipilah ya, walaupun kadang agak sulit. Namun sejauh pengetahuan saya, kasus-kasus yang berhubungan dengan ranah hukum itu masuk dalam bujukan moral. Sedangkan kasus-kasus yang tidak berhubungan dengan ranah hukum biasanya dilema etika, apalagi dampaknya benar di satu sisi, benar di sisi lain. Itu masuk dalam dilema etika. Itu sepengetahuan saya. Oh begitu nggih Pak. Nah berarti seperti contoh yang kasus yang tadi dihadapi oleh Pak Wawan itu termasuk dilema etika ya Pak? Iya benar sekali, karena di dalamnya ada kebenaran lawan kebenaran. Lawan kebenaran ya. Nah selama ini bagaimana cara Bapak mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika Pak? Biasanya saya akan mendahulukan opsi yang mengandung nilai-nilai kebajikan dulu. Karena di dalam kebajikan itu pasti ada nilai-nilai kebenaran. Jadi istilahnya kalau itu hal baik pasti benar gitu. Oke. Adakah langkah-langkah yang biasa ditempuh dalam menyelesaikan dilema seperti kasus yang tadi dicontohkan oleh Pak Wawan? Iya, begini ya Bu. Kita itu, saya terutama ya, bekerja di dalam sekolah itu kan sebuah tim ya. Jadi kalau ada permasalahan apapun pasti saya akan mulai berdiskusi dengan teman-teman di sekolahan, teman-teman guru di sekolahan dulu, baru nanti langkah yang saya ambil biasanya saya berkomunikasi juga dengan pemangku kepentingan, pemangku kebijakan di instansi pendidikan, dalam hal ini mungkin Bapak Ibu pengawas atau korwil, atau mungkin kalau masalahnya memang diperlukan bisa sampai ke kepala dinas. Dan tidak lupa kita juga selalu menyertakan komite dalam setiap musyawarah untuk mencari sebuah solusi. Kemudian adakah hal efektif dan dijadikan pembelajaran dalam kasus-kasus seperti yang dialami oleh Pak Wawan ini Pak? Dari kasus-kasus yang biasanya muncul di sekolah, saya mendapatkan pelajaran, Mbak. Ternyata satu hal yang menjadi kunci pokok untuk menyelesaikan masalah adalah komunikasi yang baik. Itu pasti akan mendatangkan solusi yang baik juga. Komunikasi di sini bukan dalam arti bukan hanya kepala sekolah dan warga sekolah di dalamnya, tapi keluar juga komite, pemangku kebijakan, dan masyarakat tentunya. Dari setiap kasus pasti ada tantangannya ya Pak ya. Nah Pak Wawan, bisakah diceritakan tantangan apa sih yang sering muncul dalam kasus-kasus yang dihadapi oleh Pak Wawan ini?
tantangan yang paling berat justru datang dari diri kita, bagaimana kita menempatkan diri pada posisi yang tepat dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, selain itu kemampuan berkomunikasi yang efektif juga menjadi tantangan tersendiri karena tidak semua orang itu paham dengan apa yang kita inginkan. Dengan kemampuan komunikasi yang baik diasah, dengan kita bisa menempatkan diri di hadapan orang lain, itu menjadi tantangan tersendiri yang memang menentukan keberhasilan dari sebuah permasalahan. Tantangannya justru dari diri sendiri ya Pak. Apakah ada faktor-faktor tertentu atau mungkin orang-orang yang Bapak anggap bisa untuk mempermudah dalam penyelesaian kasus yang dihadapi oleh Pak Wawan, Pak? Di sekolah saya itu merupakan sebuah tim besar, Pak. Ya, ada teman-teman guru yang luar biasa yang selalu mendengarkan dan membantu saya dalam memecahkan setiap permasalahan. Kita juga punya iklim kekeluargaan yang terjalin dengan baik, ya. Bahkan sampai lingkungan sekitar juga berpengaruh terhadap setiap keputusan yang saya ambil, karena kita juga harus paham tentang kultur dari masyarakat sekitar untuk sebagai bahan pengambilan keputusan, saya rasa. Sepertinya ini pertanyaan terakhir ya Pak. Dari kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi, khususnya yang berhubungan dengan dilema etika, pelajaran berharga apa yang bisa Bapak ambil, Pak? Satu, yang paling berharga itu komunikasi yang baik dan saling terbuka, dan membuka jaringan seluas-luasnya. Saya kira itu pelajaran yang sangat berharga. Luar biasa Pak, obrolan singkat kita hari ini. Banyak hal positif yang bisa saya ambil dari obrolan singkat ini Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan agar kita bisa bekerja dengan maksimal. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Sama-sama Mbak, terima kasih sekali sharingnya hari ini. Semoga Mbak Bu Yuni bisa diberikan kesuksesan, bisa lancar dalam menghadapi program guru penggerak ini, dan tentunya ilmunya bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Wahyu. Bagaimana kabarnya Pak? Sepertinya hari ini Pak Wahyu sedang sibuk sekali. Waalaikumsalam Bu Yuni. Alhamdulillah sehat. Ya, sibuk-sibuk orang tua. Ya, semangat, yang penting semangat. Iya. Pak Wahyu, di sela kesibukannya bolehkah saya minta waktunya sebentar Pak? Oke, boleh. Ada apa ya? Gini Pak, dalam saya mengikuti program guru penggerak ini, sekarang saya sudah sampai pada modul 3. Dan pada modul 3 ini materinya itu adalah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, kebetulan di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan tersebut. Apakah Pak Wahyu berkenan untuk saya wawancarai, Pak? Oke, bisa. Tidak apa-apa. Mungkin ada yang bisa saya bantu, dan mungkin juga dari hasil kita ngobrol, kita wawancara ini memberikan satu manfaat untuk saya pribadi dan buat yang lain juga. Begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentu saja banyak sekali permasalahan yang dihadapi, dan permasalahan tersebut tentunya ada 1 atau 2 permasalahan yang menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya. Apakah dapat diceritakan kepada saya Pak, dan bagaimana cara penyelesaian permasalahan tersebut? Kalau masalah mesti ada setiap hari. Seperti Bu Yuni di kelas juga tidak mungkin lepas dari masalah anak siswa. Memang kadang ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran, ada yang menambah
bagaimana cara kita melakukan satu solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Ada beberapa masalah yang membuat dilema dalam keputusan yang ya kita boleh milih A atau B, semuanya baik, tapi harus kita lakukan. Kalau boleh diceritakan kepada saya, Pak. Bisa seperti tahun-tahun kemarin ketika ada anak kelas 6 yang memang harus diambil keputusan dalam rapat keputusan dengan beberapa pertimbangan yang memberikan satu masukan bagi kita semua, mana yang harus kita pilih, yang itu menjadi satu dilema bagi kita. Tetapi bagaimanapun juga kita harus mengambil satu keputusan, di mana anak-anak hal yang seperti itu biasanya memang korban dari keharmonisan sebuah rumah tangga, di mana anak itu memang sudah usianya di luar batas kelas 6, artinya jauh sangat tua, yang mestinya sudah duduk di bangku SMP tetapi tidak pernah mau sekolah, dan ini harus kita ambil keputusan diluluskan atau tidak. Kemudian dari permasalahan tersebut, apa keputusan yang Bapak ambil, Pak? Ya memang ada hal yang positif dan negatifnya. Satu sisi anak tidak pernah sekolah sehingga tidak ada nilai yang bisa kita masukkan untuk menentukan kelulusan. Sementara kelulusan adalah nilai yang diambil dari rapot kelas 4, 5, 6 waktu itu dan nilai ujian. Kalau tidak kita luluskan bisa berdampak lebih parah, artinya ke depan anak itu butuh ijazah. Kemudian juga kalau tidak kita luluskan, anak usianya sudah tua, maka kadang kita harus mengambil satu kebijaksanaan yang dengan hati nurani, maka kita harus meluluskan anak itu apapun resikonya dengan jalan apapun. Oke, Pak. Sangat luar biasa, Pak. Keputusan yang diambil Pak Wahyu ini sangat solutif. Kemudian dalam modul ini, itu yang saya pelajari di program guru penggerak ini, ada 2 jenis dilema. Yang pertama itu dilema etika, yaitu dilema yang merupakan kebenaran lawan kebenaran, dan kemudian yang kedua ada bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Pak Wahyu ini permasalahan yang sering muncul di sekolah ini, bisakah diidentifikasi mana yang merupakan dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral, Pak? Sebetulnya setiap permasalahan bisa diklarifikasi, walaupun kadang memang agak sulit. Namun sejauh pengetahuan saya, kasus-kasus yang berhubungan dengan ranah hukum itu masuk dalam bujukan moral. Sedangkan kasus-kasus yang tidak berhubungan dengan ranah hukum ini biasanya dilema etika, apalagi dampaknya benar di satu sisi dan benar di sisi yang lain. Berarti contoh seperti kasus yang Bapak hadapi tadi itu termasuk dilema etika, nggih, Pak? Ya, benar sekali. Selama ini bagaimana cara Pak Wahyu mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang dapat dikelompokkan dalam dilema etika, Pak? Biasanya saya akan mendahulukan pilihan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan, karena di dalam kebajikan ini pasti nilai-nilai kebenaran itu akan mengikutinya. Langkah-langkah apa yang biasanya ditempuh dalam menyelesaikan kasus seperti yang dicontohkan Bapak tadi? Untuk masalah yang dihadapi seperti itu, awal saya komunikasi dengan guru kelas, kemudian dengan teman-teman guru yang lain, kemudian juga saya koordinasi dengan pengawas sekolah, korwil,
komite sekolah, tokoh masyarakat, dan yang paling penting adalah komunikasi dengan orang tua anak itu dulu. Jika sudah mendapat solusi, kami pantau hasilnya dalam bentuk refleksi untuk kesempurnaan kami dalam mengambil keputusan. Kemudian apakah ada hal yang efektif dan dijadikan pembelajaran dalam kasus yang seperti yang Bapak alami itu? Dari kasus-kasus yang biasanya muncul di sekolah, ini saya mendapat banyak pelajaran. Di antaranya melakukan komunikasi dengan baik, dengan rekan-rekan, insya Allah akan menghasilkan solusi yang baik. Dari setiap kasus itu pasti ada tantangannya nggih Pak? Apakah dapat diceritakan tantangan apa sih yang sering muncul dari kasus-kasus yang Bapak hadapi? Tantangan yang paling berat ini dari dalam diri sendiri Pak. Bagaimana kita menempatkan diri kita pada posisi yang tepat, tidak memaksakan kehendak kita, kemudian dalam mengambil keputusan yang objektif, tidak merugikan semua pihak, dan pasti harus dapat diterima oleh semua. Selain itu, kemampuan berkomunikasi yang efektif juga menjadi tantangan tersendiri dalam setiap menangani kasus. Oke Pak, apakah ada faktor-faktor tertentu yang mungkin orang-orang yang Bapak anggap bisa mempermudah atau menyelesaikan kasus-kasus yang Bapak hadapi? Cuma kebetulan saja dari sekolah kita ini kita sangat mempunyai teman-teman yang mudah diajak komunikasi, selalu mendengarkan dan membantu saya dalam memecahkan setiap masalah. Iklim kekeluargaan di sekolah kami memang bisa terjalin dengan baik. Dengan lingkungan sekitar juga kita memiliki pengaruh yang dalam pengambilan keputusan ini akan lebih mudah. Oke, terima kasih Pak. Sepertinya ini terakhir kali ya Pak pertanyaan dari saya. Dari kasus yang pernah Bapak hadapi, khususnya yang berhubungan dengan dilema etika, pelajaran berharga apa Pak yang bisa diambil? Pelajaran yang kita ambil dari permasalahan itu komunikasi yang baik dan berkolaborasi dengan semua rekan guru dan dengan stakeholder dan membuka jaringan seluas-luasnya. Saya kira itu menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Ya. Terima kasih Pak, sangat luar biasa obrolan kita hari ini. Banyak sekali hal positif yang dapat saya ambil. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Bapak diberi kesehatan dan dapat bekerja dengan maksimal. Amin, terima kasih sama-sama. Semoga sukses selalu. Terima kasih Pak.